Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kem Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi rekayasa bahan tentang bahan superkonduktor. Di sini ada kelompok B, ada Muhammad Sidki Diaul Haq, Muhammad Irfan Alfarizi, Deva Bayu Putranto, dan juga Ria Rizky Amelia. Kemudian pada presentasi kali ini, kami akan membahas 5 poin. Yang pertama ada pengertian superkonduktor, kemudian yang kedua ada struktur kristal superkonduktor, kemudian ada perkembangan superkonduktor, tipe-tipenya, dan juga aplikasi dari superkonduktor. Langsung saja, poin yang pertama ada pengertian superkonduktor. Jadi superkonduktor ini ialah sebuah material yang dapat menghantarkan arus listrik tanpa adanya hambatan. Kenapa bisa tanpa ada hambatan? Nah, mungkin nanti bisa dibahas di slide selanjutnya. Nah, kemudian superkonduktor ini ialah sebuah unsur atau alloy metal yang didinginkan sampai mendekati suhu 0 mutlak atau 0 derajat Kelvin. Nah, ini juga berhubungan dengan menghantarkan arus listrik tanpa adanya hambatan. Kemudian setelah ini ada sebuah tabel, ada perbedaan nilai resistivitas suatu bahan. Jadi nilai resistivitas itu apa sih? Nilai resistivitas suatu bahan itu ialah sebuah nilai yang menyatakan kemampuan dari suatu bahan tersebut untuk menghambat arus listrik. Jadi semakin besar nilai resistivitasnya, maka dia sangat menghambat arus listrik. Bisa kita lihat di bahan isolator, dia memiliki resistivitas tertinggi. Maka bahan itu menghambat arus listrik. Makanya bahannya ada plastik dan karet. Begitu juga dengan semikonduktor memiliki nilai resistivitas cukup tinggi dan konduktor juga rendah, 10⁻⁸. Nah, di superkonduktor ini dia memiliki nilai resistivitas 0. Maka dari itu arus listrik tuh kayak tidak ada hambatan. Jadi seperti itu. Semua bahan yang berdasarkan CuO. Nah, di sini ialah struktur kristal dari Bi, Sr, Ca, Cu, dan juga O. Struktur kristal ini dia merupakan suatu bahan superkonduktor. Dia memiliki sifat tetragonal dan parameter kisi A dan B-nya 3,82 angstrom dan C-nya 37,15 angstrom. A sama B ini bisa kita istilahkan sebagai panjang dan lebar, dan C-nya ini bisa kita istilahkan sebagai tinggi. Nah, jadi kenapa BiSrCaCO ini dia sebagai bahan superkonduktor? Karena di sini ada yang namanya struktur kristal Y123S. Struktur kristal Y123S ini ialah salah satu parameter bahan superkonduktor. Dan bahan-bahan ini maksudnya BiSrCaCO ini, ia sama seperti struktur kristal Y123S. Maka struktur ini bisa kita katakan termasuk dengan bahan superkonduktor. Kemudian ada dua gambar berikut ini berupa butir-butir kristal yang berorientasi pada arah tertentu. Mereka sejajar dengan bidang A dan juga bidang B. Rapat arus kritis ini bernilai 3,43 kali 10⁻3. Nah, nilai ini kita dapat di jurnal. Jadi sebenarnya kenapa arus kritisnya ini tinggi? Karena semakin kuat ikatan antar batas butir-butir, semakin kuat ikatan antar batas butir, maka akan semakin tinggi juga rapat arus kritisnya. Nah, begitu juga sebaliknya ketika kekuatannya mulai melemah, maka kerapatannya itu juga akan turun juga. Ya, mungkin seperti itu dari superkonduktor. Baik, terima kasih Saudara Irfan. Berikutnya itu perkembangan bahan superkonduktor ya. Ini merupakan beberapa perkembangan dari penemuan bahan superkonduktor dari sekian banyak ya. Nah ini pertama-tama yaitu pada tahun 1911 fenomena superkonduktivitas ini pertama kali diobservasi ketika merkuri didinginkan pada suhu 4 derajat Kelvin. Tiba-tiba hambatan listriknya ini menghilang.
Lalu pada tahun 1933, peneliti Jerman Walter Missner dan Robert Oeschenfeld menemukan bahwa superkonduktor ini dapat mengusir magnetic field. Jadi magnet dari medan magnet dari luar ini dapat ditolak pada medan magnet superkonduktor. Nah, ini nanti dinamakan efek Missner ya. Lalu pada 1986 juga Bergnorst dan Muller mengobservasi LAX-BAX CuO4 diselidiki juga, yang merupakan bahan superkonduktor tipe 2 logam yang memiliki suhu kritis 40 derajat Kelvin. Lalu setahun kemudian ditemukan kembali bahan superkonduktor yaitu yttrium, barium, tembaga, oksida dengan temperatur kritis 92 derajat Kelvin. Lalu pada 1987 ditemukan keramik yang memiliki sifat superkonduktor pada temperatur kritis 90 derajat Kelvin. Nah, lalu berikut hampir keseluruhan selanjutnya, next slide. Nah, berikut ini hampir keseluruhan perkembangan dari bahan superkonduktor ya. Nah, kita lihat di sini kan sampai tahun 2015 ya. Nah, dari jurnal yang saya baca sendiri pada tahun 2018 atau 2019, jadi ditemukan bahan superkonduktor dengan suhu kritis 250 derajat Kelvin dengan tekanan 170 GPa, yaitu bahan superkonduktornya sendiri berupa lantanum dekahidrit. Lalu selanjutnya tipe-tipe superkonduktor ya. Nah, tipenya sendiri ada tipe 1 dan tipe 2. Jadi tipe 1 ini didasarkan dengan suhu kritis 20 derajat Kelvin. Lalu memiliki nilai medan kritis, satu nilai medan kritis, lalu rapat arusnya ini di bawah 10⁻³ ampere per cm². Nah, superkonduktor tipe 1 ini menolak medan magnet ketika medan magnet luarnya ini cukup kuat. Lalu setelah itu flux medan bisa menembus ke dalam bahan superkonduktor. Nah, bahan-bahan superkonduktor ini, superkonduktor tipe 1 biasanya seperti indium, timbal, merkuri. Nah, biasanya didominasi oleh ini sih, logam murni. Lalu selanjutnya, superkonduktor tipe 2 ini memiliki dua medan kritis, yaitu Hc1 dan Hc2. Lalu memiliki suhu lebih tinggi dari tipe 1, lalu memiliki rapat arus yang lebih besar dari 10⁻⁴ ampere per cm². Nah, superkonduktor tipe 2 ini ketika medan luar ini lebih tinggi dari medan kritis bawah Hc1 superkonduktor ini, maka superkonduktor ini masih memiliki sebagian sifat superkonduktivitasnya. Namun ketika medan luar ini sudah melebihi medan kritis atasnya Hc2, maka flux luar ini sudah dapat menembus keseluruhan bahan superkonduktor dan sifat konduktivitasnya ini sudah menghilang. Nah, salah satu contohnya ini yaitu niobium titanium dan niobium timah, dan juga nanti biasanya superkonduktor tipe 2 ini untuk berperan dalam pembuatan kumparan, kawat, dan lain sebagainya. Selanjutnya mungkin. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kategori superkonduktor. Yang tadi sudah dijelaskan soal temperatur kritis dari bahan superkonduktor ini. Superkonduktor tersendiri dibagi menjadi dua kategori berdasarkan temperatur kritisnya, yaitu semikonduktor temperatur rendah, low temperature semiconductor, dan high temperature superconductor. Dan temperatur tersebut berbatasan pada suhu 77 derajat Kelvin yang merupakan titik didih dari nitrogen cair yang biasa digunakan sebagai pendingin. Lalu berikutnya adalah aplikasi superkonduktor. Yang pertama yaitu pada power cable transmission. Nah, desain dari power cable transmission sendiri yang ini menggunakan bahan superkonduktor high temperature superconductor, di mana suhu kritis seperti yang tadi sudah dijelaskan relatif tinggi. Nah, di sini
Bahan tersebut akan didinginkan oleh liquid nitrogen atau nitrogen cair yang berada di dalam inti silindernya, kabel, dan juga di selubung keluar dari kabel tersebut. Nah, berikut di kiri yaitu adalah gambar dari proyek Ampacity dari perusahaan Nexans yang berkapasitas sebesar 40 MW. Berikutnya ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari teknologi tersebut. Yang pertama yaitu transmisi yang efisien. Seperti yang tadi dijelaskan, seperti namanya juga, bahan superkonduktor sangat efisien dalam mentransmisikan, dalam mengkonduksi arus listrik. Lalu yang kedua, kehilangan dayanya sangat kecil atau minimum transmission loss. Hal ini pada ujung-ujungnya bakal menghemat biaya dan juga menghemat daya karena tidak banyak daya yang terhilang pada transmisi. Yang ketiga, jumlah bahan yang dibutuhkan lebih sedikit dengan transmisi daya yang sama dibandingkan dengan kabel listrik konvensional. Dan yang keempat, bahan ini akan lebih murah dibandingkan kabel konvensional dengan perkiraan lifetime 40 tahun. Lalu ada beberapa kekurangannya dari teknologi ini. Yang pertama, belum mencapai superkonduktivitas pada suhu ruangan, di mana operating temperature-nya adalah sekitar negatif 206 derajat Celcius, dan ini merupakan salah satu challenge utama dari pengaplikasian teknologi ini. Dan yang kedua, penelitian mengenai dampaknya terhadap lingkungan masih dalam progres. Dan di kanan itu ada gambar dari perusahaan Nexans sendiri dalam instalasi kabel superkonduktornya. Aplikasi superkonduktor yang kedua yaitu pada MRI scanner. MRI scanner sendiri merupakan suatu alat yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur organ dalam tubuh. Medan magnet ini dihasilkan oleh elektromagnet superkonduktor. Superkonduktor ini digunakan karena dapat menghasilkan medan magnet yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan elektromagnet tembaga. Hal ini dikarenakan resistansi superkonduktor yang lemah memungkinkan arus yang sangat kuat mengalir tanpa adanya pemanasan pada material, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan nilai medan yang sangat tinggi. Hal ini tidak dapat dicapai oleh elektromagnet tembaga karena tahanan konduktor yang tinggi akan menyebabkan kerugian efek Joule atau disipasi termal yang begitu kuat, sehingga ketika arus yang kuat mengalir, kumparan akan meleleh. Kemudian, penggunaan superkonduktor untuk membangun antena penerima merupakan cara yang sangat efisien untuk menurunkan resistansi secara kuat, dan karenanya secara signifikan meningkatkan kualitas gambar. Gambar ini merupakan bagian dalam dari MRI scanner. MRI scanner ini jika dibandingkan dengan CT scan memiliki kelebihan yaitu bebas dari resiko radiasi. Jika dibandingkan dengan CT scan, pasien akan memiliki resiko terpapar radiasi sinar X. Dengan MRI scanner ini, pasien akan terbebas dari resiko tersebut. Akan tetapi, MRI scanner memiliki kekurangan yaitu pada pasien dengan fobia ruang sempit, mereka cenderung mengalami sesak nafas ketika menjalani pemeriksaan dengan MRI scanner. Aplikasi yang berikutnya yaitu kereta maglev. Berikut ini merupakan gambar kereta Yamanashi MLX1, di mana kereta ini menggunakan efek Meissner sehingga terjadi pengangkatan magnet dan kereta pun dapat melayang dan melaju pada kecepatan 331 meter per jam. Tiap bagian pada kereta maglev dipasang superkonduktor untuk menciptakan dorongan magnetik yang kuat yang dihasilkan dari magnet superkonduktor dan koil pada dinding. Kemudian, pada jalur kereta maglev memiliki fungsi penting, yakni sebagai sumber penggerak medan magnet yang dihasilkan dari kumparan listrik yang berada di dinding rel kereta. Dengan adanya medan magnet tersebut, rel kereta mendapatkan gaya tarik-menarik dan tolak-menolak sekaligus. Fungsi penting yang kedua yaitu memanfaatkan magnet pada guidance coil pada dinding dan gerbong agar kereta tetap terjaga tidak keluar jalur dan tidak mengalami kemiringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.